Kita mulai saja ya teman-teman semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan sistem informasi akuntansi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Pada pertemuan sebelumnya ya teman-teman semua, kita sudah mempelajari bahwa di dalam sistem informasi akuntansi itu ada beberapa siklus ya teman-teman ya. Jadi ada 5 siklus yang perlu diperhatikan dalam kita membuat sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah siklus penerimaan ya atau pendapatan yang mencatat semua pendapatan uang gitu ya. Itu harus kita catat. Kemudian siklus pengeluaran itu yang mencatat semua transaksi-transaksi pengeluaran ya yang mengeluarkan uang. Kemudian ada siklus produksi, ini berkaitan dengan sebuah perusahaan yang dia melakukan produksi ya, karena produksi juga membutuhkan inventory dan membutuhkan satu pengubahan ya, proses mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Di dalamnya juga ada pertukaran-pertukaran aset gitu ya, nilai uang, perubahan aset. Itu juga kita harus pelajari gitu ya, harus dimasukkan ke dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat ya, adalah siklus penggajian, di mana ini berkaitan dengan pembayaran gaji pegawai gitu ya. Nanti termasuk di dalamnya ada perhitungan-perhitungan semacam lembur gitu kan, atau gaji atau komisi gitu ya, dan seterusnya tergantung dari sistem yang akan diterapkan pada perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah siklus pelaporan. Jadi setelah 1 sampai 4 itu tadi kita masukkan datanya gitu ya, namanya data entry gitu ya, tentunya dengan memperhatikan integritas data. Yang terakhir adalah siklus pelaporan. Nah, siklus pelaporan ini selain melaporkan dalam bentuk laporan-laporan keuangan gitu ya, yang kemarin ada 3 yang wajib ada ya, adalah laporan laba rugi, kemudian neraca, terus arus kas gitu ya, itu yang wajib ada dalam satu laporan akuntansi. Itu juga sebelum kita membuat laporan itu harus ada adjustment ya, harus ada semacam penyesuaian ya. Karena bisa jadi ketika kita melakukan siklus yang 1 sampai 4 ada beberapa yang tidak komplit ya, atau tidak sinkron, ya itu harus ada penyesuaian. Yang mana penyesuaian-penyesuaian tersebut pasti dilakukan gitu ya. Tentunya dengan adanya sebuah semacam keterangan gitu ya. Misalnya ada ketidaksesuaian itu karena apa gitu. Ini pentingnya di situ. Sehingga ketika ada audit kita bisa tahu ya, sehingga kita bisa tahu nanti yang bikin error itu apa gitu ya, yang bikin tidak sesuai itu apa. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian
kemarin ya kita sudah bahas di siklus penerimaan atau pendapatan gitu ya. Sekarang kita akan membahas di siklus pengeluarannya ya teman-teman semua ya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, kita akan membahas tentang siklus pengeluaran di mana yang akan kita catat ya atau kita masukkan ke dalam proses bisnis ini adalah pembelian dan pembayaran secara pembayaran ya yang ke vendor ya. Jadi pembelian barang dan pembayarannya ke vendor gitu ya. Gitu. Jadi kita beli barang terus kita bayar ya. Kalau yang siklus pendapatan kan penjualan dan penerimaan pembayaran gitu kan. Jadi kita jual barang. Kalau ini kita beli barang gitu ya. Mungkin kalian bertanya, Pak, gaji karyawan kan pengeluaran juga. Ya memang pengeluaran, cuma dia lebih spesifik ke penggajian ya, sehingga dibikin siklus tersendiri. Karena di penggajian ada beberapa parameter yang nature-nya ya, yang alamnya itu berbeda dengan pengeluaran ketika kita melakukan pembelian. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita ya, teman-teman ya. Itu nanti kalian setelah kuliah ini selesai itu kalian harus mampu mendeskripsikan aktivitas bisnis ya. Jadi aktivitas bisnis dasar yang ada pada siklus pengeluaran. Kemudian mampu menjelaskan proses pemesanan pembelian barang atau jasa gitu ya. Kemudian mampu menjelaskan proses penerimaan barang dan jasa. Kemudian mampu menjelaskan proses menyetujui tagihan atau faktur dari pemasok ya. Gitu. Jadi nanti ada proses kita itu tidak serta-merta begitu barang datang ada invoice gitu ya. Itu disetujui ya, belum tentu. Bisa jadi nanti misalnya ya ketika kita melakukan kuotasi harga itu ternyata harganya berbeda dengan yang ada muncul di tagihan atau faktur gitu ya. Kita bisa melakukan nanti semacam approving gitu ya. Ini benar apa enggak sih? Kemudian dari jumlah barang segala macam gitu ya. Jenis barang. Makanya nanti ada proses ketika kita menerima barang itu kita harus perhatikan ya jenis barangnya juga, kuantitinya juga, terus harganya juga. Biasanya itu harga kadang gitu ya antara hasil negosiasi dengan tagihan itu berbeda. Malah sering terjadi seperti itu ya. Gitu. Makanya dokumen kuotasi itu juga penting ya ketika kita melakukan quote harga ya, misalnya harga sekian gitu kan. Itu harus kita simpan sebagai bukti bahwa oh kita melakukan kuotasi itu di harga sekian gitu ya. Kemudian kita atau kalian tuh mampu nanti ya menjelaskan proses pembayaran tagihan kepada pemasok. Jadi intinya itu ya, kita melakukan pembelian barang atau jasa, kemudian kita melakukan pembayaran. Itu yang akan coba kita catat gitu ya di dalam proses ini, di dalam siklus ini. Ya tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal ya, tidak hanya input data aja gitu ya. Input data tidak sembarangan gitu ya, harus ada langkah-langkah yang dipenuhi. Oke, sekarang kita masuk ke definisi siklus pengeluaran ya teman-teman semua ya. Jadi siklus pengeluaran itu adalah aktivitas bisnis beserta proses pengolahan informasi terkait yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang jasa dari kepada pemasok gitu ya. Jadi kita menerima barang, kemudian kita melakukan pembayaran kepada pemasok, kita masuk ke dalam siklus pengeluaran. Tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya keseluruhan dari proses pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pasokan, dan bermacam-macam jasa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi dengan efisien. Nanti kita akan lihat gitu ya, dengan sistem normasi akuntansi yang baik, kita itu dapat melakukan efisiensi yang luar biasa. Termasuk pemilihan vendor gitu ya, pemilihan barang, mungkin nanti ada barang substitusi yang harganya lebih murah ya, dengan kualitas yang setara tentunya gitu ya, dan lain-lain gitu teman-teman ya. Nanti kita bisa lihat ya. Sehingga teman-teman ya ketika kalian membuat atau memutuskan untuk membuat sistem normasi akuntansi, sistem kalian itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci seperti yang pertama ya, seberapa optimal jumlah inventaris dan pasokan yang harus disediakan. Nah, jadi nanti
berdasarkan sistem informasi yang kita buat, kita bisa lihat historical barang gitu ya. Katakanlah barang A itu tiap bulan itu laku 100 item gitu ya. Maka ngapain kita kita apa namanya order sampai 1000 item gitu kan? Itu nanti tidak optimal gitu ya. Nah, dengan sistem ini kita harapkan kalian nanti bisa memberikan ya sistem kalian itu bisa memberikan angka optimal berapa jumlah banyak barang sih yang harus kita sediakan dalam sekian waktu ya. Misalnya nih ada satu pemasok gitu ya, dia bisa memasok barang 1 bulan sekali nih ya, tetapi apa namanya kita kita harus bisa prediksi ya, kita harus bisa prediksi ya dengan kedatangan pemasok misalnya 1 bulan sekali, kita bisa tidak kekurangan barang ketika konsumen belanja gitu ya. Intinya itu, semakin cepat barang yang kita terima, kemudian semakin cepat kita jual gitu ya teman-teman ya, itu keuntungannya akan semakin luar biasa gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya inventaris yang ngendon gitu ya, sehingga istilahnya tidak berputar gitu ya. Karena eh, laba ya atau keuntungan itu didapat ketika kita itu menjual barang gitu ya. Jadi tidak menyimpan barang. Ketika kita menyimpan barang itu belum terjadi laba teman-teman ya. Misalnya nih kita beli barang A gitu ya, harganya 1000. Kemudian kita mau jual harga 1200, kan keuntungannya sekitar 18% gitu kan. Dari harga jual misalnya kurang lebih. Lah keuntungan 18% itu baru terwujud kan setelah barangnya keluar. Sehingga sangat absurd ya kalau kita beli barang banyak-banyak ternyata lakunya lambat gitu ya. Makanya nanti sistem yang kalian buat itu harus bisa menentukan jumlah optimalnya berapa. Tentunya dengan historical ya. Bahkan nanti sistem yang kita buat itu bisa menebak bulan-bulan yang banyak gitu, yang kebutuhan untuk barang tersebut itu banyak ya. Misalnya ya ketika Ramadan gitu ya, orang kan berlomba-lomba beli sirup kan, makanya biasanya ada istilahnya ada meme gitu ya, ada semacam meme gitu ya, atau anekdot itu kalau iklan eh, apa itu iklan sirup itu sudah muncul berarti tanda-tanda mau Ramadan gitu ya. Nah, makanya toko-toko berlomba tuh ketika mau Ramadan dia harus menyediakan sirup lebih banyak dari hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Lah bahkan harus bisa mendeteksi seperti itu ya teman-teman ya sistem yang akan kita buat. Kemudian ya eh, pertanyaan yang harus bisa dijawab dari sistem informasi kita adalah pemasok mana yang memiliki layanan terbaik dengan harga terbaik gitu ya. Kan ada beberapa harga tuh, ada beberapa barang tuh ya yang barang yang sama gitu ya, tetapi dipasok oleh eh, vendor atau pemasok-pemasok yang berbeda. Nah, sistem kalian harus bisa nunjukin tuh ya pemasok mana yang menjual lebih murah gitu ya. Tentunya dengan layanan juga. Misalnya nih, pemasok A dia harganya lebih murah nih, tapi sayang ya misalnya dia itu datang misalnya sebulan sekali ya, ada pengiriman sebulan sekali. Dengan pemasok yang lain itu harganya mungkin sedikit lebih mahal, tetapi dia tiap pekan itu datang gitu ya, bisa masuk. Jadi nanti dengan pertimbangan-pertimbangan itu gitu ya, misalnya kita mau untung berapa, jumlah berapa, apa mungkin sih kita ngambil banyak gitu ya, jumlah yang banyak, tetapi sebulan sekali gitu, atau dibandingin dengan ngambilnya lebih sedikit, tetapi tiap pekan kita bisa order. Nah, itu lebih efisien yang mana? Nanti kita bisa atur gitu ya. Bisa kita analisis dari data-data yang sebelumnya sudah kita miliki. Itu ya, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga nih, bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu mengkonsolidasikan pembelanjaan setiap departemen untuk mendapatkan harga terbaik. Nah, ini maksudnya adalah begini teman-teman. Misalnya nih sebuah organisasi ya, ini bukan penjualan sih ya. Misalnya di peradaban aja deh. Peradaban itu ada 4 fakultas ya. Masing-masing fakultas kan butuh kertas, gitu kan. Tentunya kita akan mendapatkan harga lebih murah kalau beli kertas banyak kan. Nah, makanya kita konsolidasi ya. Jadi dari 4
fakultas itu kita kumpulkan ya, kebutuhan kertas totalnya itu berapa. Nanti kita langsung beli ya. Nanti didistribusikannya setelah barang datang, itu kita bisa berikan ke masing-masing fakultas. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita konsolidasikan. Jadi tidak tidak misalnya FST beli kertas sendiri ya. FKIP beli kertas sendiri gitu. FEB beli kertas sendiri atau FISIP beli kertas sendiri kan tentunya kan di samping akan lebih ribet di sistem transportasinya gitu ya. Nanti harganya juga akan jatuhnya itu lebih mahal. Jadi sistem kalian itu harus bisa seperti itu ya. Kalau memang perusahaan yang kalian buat sistem informasinya adalah perusahaan yang berjenis seperti tadi yang saya ceritakan gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dari fungsi pengadaan. Nah, ini berkaitan dengan pembelian barang-barang gitu ya. Yang paling efisien itu kayak apa gitu ya. Apakah beli banyak tapi nggak sering atau beli sedikit tapi lebih sering gitu kan. Nah, sistemnya itu harus bisa memberikan informasi seperti itu gitu ya. Ini berkaitan dengan yang 1, 2, 3 sih sebenarnya ya. Jadi lebih akurat, lebih keren gitu ya. Dan lebih efisien tentunya gitu ya. Kemudian pertanyaan kelima itu bagaimana ya si sistem informasi itu akan menjawab kondisi keuangan untuk mengambil keuntungan berupa diskon gitu ya. Misalnya kita punya uang yang banyak gitu ya. Tentunya akan coba kita misalkan ya membeli barang yang banyak tetapi dia juga cepat laku gitu ya. Istilahnya fast moving. Jadi nanti sistem informasi kalian juga harus bisa memberikan ini barang-barang jenis fast moving nih. Nah, makanya kita bisa beli banyak gitu ya dengan harga tentunya harga nego yang lebih keren gitu ya. Misalnya nih saya jual barang A gitu ya. Itu saya bisa prediksi nih sebulannya misalnya 1000 item. Maka saya bisa ngomong nih, saya beli deh 3000 item gitu ya. Tetapi saya minta diskon dong gitu ya. Tentunya pemasok akan memikirkan itu dan memberikan diskon. Sehingga kita nanti bisa memprediksi untuk 3 bulan ke depan barang tersebut itu akan habis gitu kan. Dengan histori yang ada sehingga kita keuntungannya akan lebih banyak. Tentunya ada banyak-banyak faktor yang lain gitu ya. Atau bisa jadi nanti kita dengan adanya semacam itu ya, kita bisa memberikan harga yang lebih murah kepada konsumen atau memberikan eh, istilahnya strata ya, strata harga yang berbeda. Misalnya kalau beli satu itu sekian harganya, kalau beli setengah karton itu harganya jadi sekian, kalau beli satu karton harganya jadi sekian, sehingga kita bisa tahu gitu ya, kita itu ordernya berapa untuk berapa bulan gitu. Kemudian apalagi tuh yang terakhir itu adalah bagaimana pembayaran ke vendor dapat diatur untuk memaksimalkan aliran kas. Nah ini nih, ini tricky juga ya. Jadi nanti masing-masing vendor gitu ya teman-teman ya, itu akan memiliki yang disebut sebagai namanya apa ya, kayak jatuh tempo gitulah ya. Jadi jatuh temponya itu kita bisa agak sedikit ulur, tetapi tidak membebani vendor ya, atau vendornya tidak teriak-teriak gitu ya, atau menganggap kita tidak one prestasi. Nah, itu nanti kita bisa bikin sistemnya seperti itu teman-teman ya. Ya telat-telat dikit nggak apa-apa ya. Atau bukan begitu. Atau nanti kita bisa melakukan pembayaran itu tidak salah gitu kan. Kan kadang ada yang vendor walaupun sudah atau pemasok ya walaupun sudah memberikan jatuh tempo misalnya 2 pekan itu tiba-tiba dia nagih dalam 1 pekan. Nah, sistem kita bisa ngasih tahu loh ini kan belum jatuh tempo ya. Ngapain kita bayar? Gitu. Sehingga nanti dengan adanya seperti itu aliran kas yang kita miliki itu akan terjaga. Ya tidak ada satu faktor ya atau tagihan yang karena kita tidak catat jatuh temponya itu ternyata sebelum jatuh tempo itu sudah kita bayarkan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi gitu gambarannya. Ketika kalian membuat sistem informasi akuntansi, kemarin itu ya pas di siklus pendapatan kan ada pertanyaan yang harus bisa dijawab. Nah nanti kalian di pikiran kalian juga harus seperti itu.
pertanyaan kunci ini gitu loh, itu harus bisa ya, minimal itu harus bisa dijawab oleh sistem yang akan kalian buat. Termasuk nanti ini yang ada di siklus pengeluaran ya teman-teman ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke teman-teman ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Bentuk DFD atau konteks DFD level 0 ya. Iya, DFD level 0, level 1. Oh, konteks diagram ya lainnya. DFD level 0 itu ada sendiri. Konteks diagram pada siklus pengeluaran. Nah, ini di sini ada siklus pengeluaran ya. Besar sini siklus pengeluaran. Oke. Di sini. Ya, siklus pengeluaran. Nah, apa sih yang DFD-nya ya? Jadi aliran data yang ada pada siklus pengeluaran itu apa aja sih, gitu kan? Pertama, apa yang harus kita lakukan adalah ini. Jadi sebelum kita mau membeli sesuatu barang kepada supplier ya, kita harus memanfaatkan data apa? Data-data dari siklus pengeluaran. Berupa apa? Dari siklus pendapatan ya. Ini siklus pendapatan nih teman-teman ya. Berupa apa? Berupa barang-barang yang harus diorder. Jadi ada tuh item minimum ya. Nah, jadi kita dapat data itu. Jadi kita pas order barang ya. Jadi kita pas order barang yang ini ya, pas purchase barang ini, itu data yang kita pakai adalah data-data back order, gitu ya. Itu dari siklus pendapatan. Kemudian kalau dari misalnya perusahaan itu adalah perusahaan yang berproduksi, dia memiliki inventory kan. Nah, dari bagian inventory control, kita bisa tahu loh barang-barang yang seharusnya kita beli gitu ya dalam waktu dekat. Barangnya apa aja, jumlahnya berapa, gitu ya. Kemudian kalau perusahaan kita terdiri atas beberapa departemen, tentunya departemen-departemen ini kan ketika dia akan menjalankan tugasnya, dia membutuhkan berapa barang kan. Makanya di sini ada nih kebutuhan-kebutuhan pembelian itu apa, gitu kan. Itu sebagai dasar atau data untuk melakukan pembelian gitu ya. Untuk melakukan pembelian di sini nih, purchase ordernya, perintah pembelian gitu ya. Kemudian kalau di siklus produksi gitu ya, teman-teman ya. Nanti ini ada siklus produksi. Jadi siklus yang lain itu yang berkaitan dengan siklus pengeluaran adalah siklus pendapatan dan siklus produksi ya. Nah, gitu. Kita butuh misalnya barang-barang mentah apa yang harus kita butuhkan. Nah, setelah data-data ini ini ya data ini, data ini, data ini, data ini kan data flow, makanya aliran datanya kan kita kumpulkan, kita olah di dalam siklus pengeluaran sehingga akan muncul satu daftar pembelian barang beserta suppliernya serta jumlahnya berapa. Kemudian harganya juga berapa, gitu kan. Nah, maka baru setelah data tersebut kita konsolidasi, ya, namanya kita konsolidasikan, kita lakukan pembelian ke konsumen, ke pemasok, gitu ya. Gitu. Ya, pemasok dapat perintah pembelian seperti ini, gitu kan. Nanti dia akan mengirimkan ya produk dan jasanya, itu yang ini. Datanya akan masuk ke sini. Ya, yang udah dipenuhi apa aja barang jasanya, gitu kan. Sekaligus dia akan mengirim invoice, ya, tagihan. Nah, nanti kalau tagihannya sudah jatuh tempo, baru dilakukan pembayaran ini. Nah, gitu ya, pembayaran segala macam. Nah, nanti di sini itu barang-barang yang dikirimkan oleh si supplier yang ini, itu akan didistribusikan ke masing-masing bagian ya, atau ke siklus yang lain, gitu ya. Ini bukti penerimaan barangnya, gitu ya. Ini konteks diagramnya seperti itu. Kemudian sama siklus pelaporan ya atau sistem pelaporan di sini ya data-data yang dihimpun di sini tadi itu digunakan untuk menyajikan laporan gitu ya.
Laporan keuangannya seperti apa. Ya macam-macam ya, laporan keuangan, laporan tanggal jatuh tempo, kapan jatuh tempo, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang dipahami teman-teman? Sorry, ada yang dipahami. Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, karena tadi konteks diagramnya masih sangat bersifat abstrak ya, itu harus lebih dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Makanya konteks diagramnya akan kita breakdown menjadi DFT level 0. Nah, DFT level 0-nya seperti ini. Jadi ketika kalian melakukan proses pembelian barang gitu ya, langkah-langkah yang kalian lakukan adalah yang pertama adalah kalian melakukan pemesanan. Ya, pemesanan. Kemudian setelah barang dipesan, nanti kalian akan melakukan proses penerimaan barangnya, receiving ya. Itu. Dan nanti dari barang yang diterima, nanti akan kita compare dengan invoice ya, apakah sesuai dengan perjanjian sebelumnya atau barang yang datang itu sudah sesuai atau belum, itemnya apa. Nanti akan ada proses apa namanya, pengapproval ya. Approve itu menyetujui ya, menyetujui invoice dari supplier. Jadi setelah memesan, kemudian barang dikirim oleh supplier, kemudian kita menerima, kemudian kita approve invoice-nya. Nah, kalau jadi approve, ketika sudah jatuh tempo, kita lakukan pembayaran. Jadi siklus di pengeluaran seperti itu ya. Kita order barang, barangnya kita terima, kemudian kita setujui invoice-nya, apakah sesuai dengan barang yang diterima, kemudian kita bayar invoice-invoice yang sudah jatuh tempo. Itu, semacam itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, nanti kita bahas satu-satu teman-teman ya. Ketika kita melakukan ordering gitu ya, sesuai dengan konteks diagram, kita akan mengambil data dari mana sih? Pertama dari siklus produksi, barang apa yang dibutuhkan untuk produksi, kemudian dari departemen-departemen yang ada dalam perusahaan tersebut, barang apa yang dibutuhkan, kemudian dari inventory ya, barang-barang inventory apa yang dibutuhkan. Lah diolah ya, nanti kan muncul tuh, gitu kan? Oh, sorry ada satu lagi nih ya. Ada satu lagi dari siklus, ini ditaruh di sini ya, siklus apa namanya, pengeluaran. Sorry, penerimaannya ya. Dan nanti data-data tersebut ya teman-teman ya, itu kita compare ya dengan supplier yang kita punya gitu kan, dengan inventory yang kita ada. Ini basis datanya ya. Gitu kan. Baru kita melakukan PO teman-teman namanya ya. Ini namanya purchase order. Yaitu barang-barang yang akan kita beli apa aja, kita serahkan ke supplier. Nah, tentunya disimpan juga ke basis datanya ya, di sini ya. Gitu. Nah, ini proses ordering selesai seperti itu. Kebayang ya, teman-teman ya. Jadi kita dapat data dari empat macam ya, empat sumber data. Yang pertama adalah siklus produksi, yang kedua adalah departemen-departemen yang dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah inventory control-nya. Yang keempat adalah dari revenue cycle-nya ya, dari siklus pendapatan. Oke, baru disimpan, diolah, kemudian PO-nya, ini namanya PO ya, pembeliannya itu diserahkan ke supplier. Oke, lah ketika supplier dia menerima orderan gitu kan, maka dia akan menyiapkan barangnya, kemudian melakukan pengiriman ya di sini nih. Jadi barang itu akan dikirimkan. Nah, lah nanti ketika sampai di dalam perusahaan kita akan compare ya, data kita itu yang di PO itu apa aja, kemudian yang datang di sini itu apa, gitu ya, akan di compare di situ. Oh benar, ternyata benar. Atau enggak, misalnya ada yang masih open, misalnya ya kita pesan barang A ternyata belum dikirim, maka
barang A statusnya akan open gitu ya, akan masih pending di sini. Oke, nanti barang-barang yang sudah diterima kita tag, kita hitung gitu ya, barangnya apa aja. Itu kita bikin laporan penerimaan barang di sini ya. Laporan penerimaan barang, kemudian barang tersebut ya kita serahkan ke bagian gudangnya, ke bagian inventory. Jadi masing-masing ini. Oke, nanti purchase ordernya kita update, datanya akan kita lihat gitu ya, bahwa barang-barang tersebut itu yang ternyata dikirim itu apa gitu ya. Jadi di sini tidak muncul harga ya teman-teman ya. Di sini tidak muncul harga. Jadi area receiving ini dia tidak muncul harga. Munculnya adalah barangnya apa, kemudian apa namanya, barangnya apa, kemudian jumlahnya berapa. Oke. Terus ya, lah terus kita cek nih. Oke, barang yang diterima itu udah ada nih daftarnya, listnya. Maka kita akan menerima invoice dari supplier ya. Nah, nanti di area yang ketiga kita akan melakukan approving ya. Akan melihat apakah surat jalan atau barang yang diterima itu sesuai dengan invoice-nya. Kalau tidak, ya di sini kita lakukan protes sebenarnya ya, protes. Ini loh barangnya ternyata ini. Atau ternyata barangnya tidak sesuai. Kita lakukan protes. Misalnya barangnya ada kerusakan ya, kita lakukan protes. Sehingga nanti kita lihat tanggapan supplier, kemudian invoice yang sebenarnya yang harus menjadi tanggungan kita, itu yang benar-benar sudah fix gitu ya. Barangnya benar-benar kita terima, barangnya benar, jumlahnya benar, harganya sesuai, maka kita lakukan approve. Jadi oh ya ini invoice-nya sudah benar ya, udah kita stempel benar gitu ya. Nah setelah itu ya kita lihat di sini kalau ternyata barangnya sudah jatuh tempo gitu ya, maka kita lakukan pembayaran. Nah nanti diupdate semua nih. Kalau misalnya barangnya tempo kan yang kita update adalah account payable-nya. Jadi kita punya hutang nih, AP nih ya, hutang dagang. Ingat ya, ketika rumus akuntansi ya ini hutang dagang yang kita update di sini. Dan nanti begitu kita lakukan pembayaran di langkah yang terakhir, maka kita akan update AP-nya menjadi sudah terbayar ya. GL-nya nanti kan kita rubah juga untuk nanti dibuat laporan keuangan. Itu ya teman-teman ya yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang ketika kita melakukan siklus pengeluaran ini gitu ya, itu ada ancaman-ancaman dan controlling yang harus kita tegakkan teman-teman ya. Jadi ada permasalahan umum ya ketika kita melakukan proses pada siklus pengeluaran ini. Yang pertama adalah master data yang salah dan tidak akurat. Nah, kemungkinan ini master data ya, ini data-data ini tidak akurat ya. Mungkin nama suppliernya atau barang ini itu disuplai sama supplier siapa gitu ya. Nah ini. Ya nanti cara mitigasinya ya, cara ngontrolnya biar tidak terjadi ancaman ketidakakuratan dan kesalahan data, kita lakukan 3 langkah ini teman-teman. Yang pertama kita lakukan untuk mengontrol integritas pemrosesan data. Ya jangan-jangan kita membuat aplikasinya itu tidak apa sih namanya ya, algoritma ini tidak benar ya, atau mungkin selain itu ya, mungkin ada proses bisnis yang belum benar ya, sehingga ketika kita melakukan proses bisnis tersebut menyebabkan data-data itu tidak akurat. Kemudian adanya pembatasan akses pada master data. Jadi yang boleh mengakses master data itu tidak sembarangan orang, hanya orang-orang tertentu gitu ya. Kemudian yang ketiga kita harus bisa melakukan logging ya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan pada master data, kita harus melakukan semacam logging ya. Yang diubah apa, siapa yang ubah, kemudian diubah
dari apa menjadi apa gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan audit ya atau review gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adanya pengaksesan informasi yang sensitif oleh pengguna yang tidak diotorisasi ya. Jadi ada pengguna yang tidak memiliki izin untuk tahu itu akan kok bisa tahu lah, ini bisa terjadi gitu ya. Jadi ada informasi tertentu yang sensitif yang harus kita tutup-tutupi ternyata bisa diakses oleh orang lain. Makanya langkah yang harus kita lakukan untuk mengontrol itu adalah kita membuat satu sistem yang disebut sebagai akses kontrol ya, atau mengakses atau mengontrol akses pada sistem kita gitu ya. Nanti kita akan tahu nih ya di mata kuliah berikutnya ada istilah aktor ya. Aktor itu adalah satu namanya fungsi ya, fungsi user di dalam sebuah sistem. Gitu. Jadi ada user dengan aktor tertentu. Kemudian kita bisa melakukan enkripsi data ya. Datanya kita enkripsi ya. Enkripsi itu kita sandikan gitu ya. Sehingga ketika data itu bocor atau ketika orang masuk itu tidak melihat data yang dalam bentuk apa adanya tidak terenkripsi gitu ya. Kemudian bisa saja terjadi yang ketiga, yaitu data yang hilang atau rusak gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya, harddisknya rusak gitu ya, atau datanya hilang kena virus. Maka apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan backup. Ya, jadi kita lakukan backup datanya dan memiliki prosedur-prosedur untuk melakukan recovery. Oke ya, kemudian yang keempat adalah performanya atau kinerja yang buruk. Gitu ya, kinerja yang buruk dari sebuah siklus pendapatan gitu ya. Itu bisa kita atasi dengan kita membuat namanya laporan-laporan manajerial gitu ya. Misalnya nih, ini kok barang ini tidak laku, tapi kita stoknya ada banyak. Nah, itu kan kalau ada reporting kan, kita harus membuat satu apa sih namanya laporan ya yang komprehensif sehingga dari pihak manajerial itu bisa melakukan langkah-langkah yang dirasa perlu. Gitu teman-teman. Asik ya, bikin sistem ini asik banget sebenarnya ya. Makanya kalian tolong nih nanti simak lagi videonya, pelajari lagi DFD-nya. Yang nggak paham coba cari paham. Kalau masih mentok boleh tanya saya. Jadi ada diskusi yang menarik gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan? Mas David ada pertanyaan nggak? Jangan-jangan tidur nih Mas David nih. Oke, bentar ya, sambil nyantai lah. Nyantai. Gitu ya teman-teman ya. Coba kalian pikirkan teman-teman ya apa yang kita pelajari hari ini. Sehingga kalian nanti kebayang ya bikin sistem itu kayak apa gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut teman-teman ya. Kalau kita perhatikan teman-teman ya, siklus pendapatan ini itu sebenarnya kebalikan dari siklus pengeluaran teman-teman ya. Sorry, kebalik ya harusnya nih yang jadi fokus siklus pengeluaran. Jadi siklus pengeluaran yang kita bahas ini itu adalah 180 derajat kebalikan dari siklus pendapatan. Cuma kalau lihat proses bisnisnya kok lebih sederhana gitu ya dibandingkan pendapatan. Gitu. Karena memang apa ya? Ya lebih sederhananya karena apa ya? Karena kepentingan datanya itu berbeda gitu ya, teman-teman ya. Sama saja nih, siklus pengeluaran di kita, teman-teman ya. Ini kan menjadi siklus pendapatan pada perusahaan lain ya, pada pemasok yang berhubungan dengan kita.
Padahal sebenarnya sama gitu ya, data yang kita olah pun sama gitu ya. Cuma karena konteksnya berbeda, kemudian tingkat kepentingan internalnya berbeda, maka siklus pendapatan itu kemarin ya ketika kita pelajari itu kok lebih menjelimet dibanding siklus pengeluaran. Nah ini ada perbandingan teman-teman ya, jadi di bukunya si namanya siapa nih, Romney apa ya, itu keren dia ya, bisa memberikan satu gambaran ya atau perbandingan antara aktivitas pada siklus-siklus pengeluaran dan pendapatan itu bedanya apa. Ya, yang di kiri ini dia pendapatan ya, revenue ya. Ini revenue. Kemudian yang di kanan adalah siklus pengeluarannya. Oke, bedanya di mana nih? Pertama, ketika di siklus pendapatan itu ada sales order entry, yaitu memproses order dari customer ya. Jadi ada customer beli, terus kita proses ordernya, namanya sales order entry ya. Tetapi kebalikannya kalau di dalam siklus pengeluaran itu justru kita yang mengorder. Jadi kita order barangnya apa, itu kita kirim ke supplier, gitu ya. Jadi nanti kita tidak dibebani apa sih namanya langkah-langkah untuk packing, untuk pengiriman, untuk membuat invoice segala macam gitu ya. Itu ini yang pertama. Kedua, eh, kalau di siklus pendapatan itu ada namanya shipping ya, ada pengiriman barang. Kita yang melakukan pengiriman barang atau jasa kepada customer ya. Tetapi kalau dari sisi siklus pengeluaran, ini disebut sebagai penerimaan barang atau jasa ya, receiving tadi gitu ya. Gitu, menerima barang ya atau service dari supplier lain. Oke, maksud ya. Kemudian ada penagihan di sini teman-teman ya, di siklus pendapatan ada penagihan. Tetapi di siklus pengeluaran lawannya itu adalah memproses invoice. Jadi kalau di siklus pendapatan kita memberikan tagihan, kalau di siklus pengeluaran kita menerima invoice dan kita proses. Kita proses ya, kita approve ya, apakah sesuai dengan barang yang kita terima. Jadi prosesnya begitu. Kalau di sini proses approvingnya ada di situ ya. Kemudian yang di sini cuma mengirimkan barang saja. Cuma dia harus ngecek ya shipping segala macam ya. Jadi dia lebih lebih repot di shipping ya daripada di billing. Kalau yang di sini itu lebih repot di processing invoice daripada di receiving. Gitu ya. Kemudian ketika kita menerima uang nih, jadi si customer kita membayar, maka di siklus pengeluaran kita mengeluarkan uang gitu ya, membayar menggunakan uang. Gitu ya, melakukan pembayaran ini menerima pembayaran dari konsumen. Kalau ini melakukan pembayaran dari kepada supplier. Itu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman untuk eh, mendukung proses pengeluaran ini teman-teman ya. Ini ada yang disebut sebagai ERP sistemnya. ERP itu Enterprise Resource Planning ya. Jadi kita pesan barang teman-teman ya. Barang itu kan akan menjadi resource kita. Makanya di dalam ERP ini sistem apa namanya pengeluaran ini itu penting banget ya karena dia berkaitan dengan strategi kita ya dalam memesan, menyimpan ya dan apa ya memesan dan menyimpan barangnya gitu ya. Sehingga tujuan utamanya adalah kita menyimpan barang sesedikit mungkin tetapi jangan sampai kurang gitu. Intinya gitu ya. Sesedikit mungkin tapi jangan sampai kita kekurangan ya. Tiba-tiba kekurangan. Kita lagi butuh barangnya tiba-tiba nggak ada. Nah itu jangan sampai gitu ya. Makanya disebut sebagai resource planning ya. Merencanakan sumber daya gitu. Jadi ERP system itu seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ada yang di tengah-tengah ini ya. Ini ada database terintegrasi ya. Ada database terintegrasi yang isinya data-data supplier, data-data inventory ya, data-data pembelian, sama data-data penerimaan barang. Ini
apa namanya, kita bahas khusus untuk siklus penerimaan ya, siklus pengeluaran ya teman-teman ya. Oke. Nanti dari basis data tersebut ya, itu datanya akan diupdate ya dan diakses oleh program-program nih teman-teman ya. Ada program ya, atau modul lah kalau kita lihat kita nih ya, modul pembelian gitu ya, modul penerimaan barang, modul pembayaran gitu ya. Kemudian modul hutang piutangnya gitu ya. Kalau dia apa namanya ada spare jatuh temponya. Kemudian ada modul pelaporan teman-teman di sini. Ya. Jadi nanti ada modul-modul, makanya disebut sebagai sistem gitu ya. Jadi sesuatu itu disebut sebagai sistem karena di dalamnya ada modul-modul yang saling berkaitan sehingga sebuah proses bisnis itu dapat dilakukan atau dijalankan gitu ya. Nah, nanti yang program-program atau modul untuk pembelian, dia nanti ada hubungannya dengan supplier ya. Jadi sekarang itu, nah ini kali ini dalam bentuk dokumen teman-teman ya. Dulu ya ketika kita, ya mungkin sekarang juga masih ya. Ketika kita order barang ya, kita mengirimkan barang yang kita order. Cuma dulu kan mungkin pakai surat gitu ya. Atau dokumen ya, dokumennya dikirim lewat jaringan telepon misalnya lewat fax ya. Kalian tahu fax nggak sih? Jadi kayak mesin fotokopi, tetapi dia langsung ngirim. Jadi kita nyekan ya, ya kayak scanan itu kita kirim lewat WA ya, tapi ini lewat jaringan telepon. Ada alat yang namanya faksimil ya. Coba kalian, kalau saya dulu masih mengalami menggunakan faksimil. Fax email. Tulisannya kalau nggak salah kayak gini sih, bahasa Inggrisnya. Iya ya, iya kali. Nanti cari aja ya, faksimal terus cara kerjanya seperti apa. Di YouTube banyak tuh. Tapi ini sudah, aduh, ini udah sejak adanya evolusi digital ya, ini sudah, barang ini sudah menjadi relik ya, sudah menjadi benda-benda keramat. Saya masih punya dulu fax ya, ada di gudang, saya taruh di gudang. Oke ya, itu dikirimkan ke supplier ya, atau kalau sudah menggunakan EDI namanya ini, FEDI ini ya, Financial Electronic Data Interchange, yang ini ya, PO-nya itu bisa dilakukan langsung ke aplikasinya. Ya, seperti kalian misalnya membeli barang di Tokopedia itu sudah menggunakan, makanya udah menggunakan FEDI ini ya. Makanya kalian nih, udah menggunakan aplikasi ini udah nggak pakai dokumen lagi ya. Ini udah kayak thunder gitu, udah kayak kilat. Jadi sekarang purchasing begitu ya. Eh dengan adanya misalnya API, di sini ada API, kita pakai API-nya supplier, kita tidak perlu repot-repot apa namanya eh, membuat daftar barang, kemudian kita cetak, kemudian kita kirim. Tidak perlu. Jadi kita langsung aja nanti dari aplikasi kita ingin beli apa sih, kita klik, nanti dia otomatis mencari suppliernya. Kalau suppliernya sudah memiliki sistem yang bisa kita connect menggunakan API, maka kita hanya akan mengirimkan API-nya saja atau mengakses API mereka. Nah, ini keren banget ini ya. Jadi nanti kalian tidak perlu repot-repot ya. Bahkan itu katanya kalau mau ya kita bisa saling saling share inventory ya, terutama untuk barang-barang yang dibeli dari supplier tersebut, sehingga supplier bisa tahu loh ya, barang dia yang ada di kita itu apa aja, jumlahnya berapa, detik ini sebenarnya berapa gitu ya. Bahkan nanti bisa kita kasih flag kalau misalnya barangnya tinggal segini, secara otomatis ya kita akan membuat PO-nya, purchase order-nya ini. Asik ya, asik banget kalau kalian buat sistem ini. Harusnya kita praktekin untuk, mungkin nanti kita praktekin untuk analisis sistem dan pemrograman website ya teman-teman ya. Kayaknya lebih menarik ini. Oke, begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ketika sudah balik lagi ya, ketika udah dibeli barangnya, kemudian dikirim ya. Dikirim barangnya ini ada dokumen ya. Atau kita input ya, kita input.
penerimaan barang di apa? Di modul penerimaan barang. Nah, nanti kita bisa tahu tuh barang-barang yang ternyata belum terkirim, jumlahnya berapa, kita bisa tahu. Bahkan ada barang-barang yang baru terkirim sebagian, jumlahnya berapa, kita bisa tahu. Nanti kita bisa flag juga teman-teman ya, misalnya barang yang kita terima itu ternyata defect ya, ternyata ada kerusakan. Misalnya nih, kita pesan barang A ya, sejumlah 100. Tetapi baru dikirim 50 nih. Jadi baru dikirim 50 dari pemasoknya. Setelah kita terima, ternyata dari 50 itu yang rusak ada 5. Nah, kita harus bikin program seperti itu ya, sehingga kita bisa tahu ya, atau memberitahu si supplier bahwa ini loh kondisinya. Ini yang dikirim cuma 50, tetapi yang 5 rusak gitu ya. Sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan pembayaran dari penagihan gitu ya. Itu ini receivingnya gitu ya. Nah, kalau barang yang kita terima itu ternyata memiliki jatuh tempo, tentunya kan barang-barang tersebut apa ya? Ini ya kita kirim invoice ini ya. Setelah di approve invoice-nya gitu kan. Ternyata jatuh tempo gitu apa namanya? Barangnya itu barang-barang yang tidak harus dibayar tunai, maka akan masuk ke dalam namanya modul untuk piutang dagang nih. Nah, account payable program ya. Ini sumbernya invoice teman-teman ya. Invoice kita approve apakah sesuai dengan yang kita terima gitu ya. Kalau iya berarti ya nanti kita update ya di suppliernya. Nah, invoice-nya kita update. Ya benar, atau kalau salah apa yang salah gitu ya. Harus diperbaiki. Nah, itu kalau hutang. Kalau pembayarannya cash ya tidak ada hutang gitu ya. Jadi bukan berupa hutang ya langsung masuk ke ini cash disbursement. Termasuk nanti ini yang kalau udah jatuh tempo gitu ya akan diolah ke dalam program untuk melakukan pembayaran. Jadi yang melakukan pembayaran itu bagian keuangan ya, treasury itu bagian keuangan. Kemudian macam-macam ya. Jadi bayarnya itu bisa menggunakan cek. Kalian nggak tahu cek ya. Saya dulu pernah punya cek gitu ya. Tinggal saya tulis gitu ya. Cek ini diberikan kepada misalnya namanya Sri Yuliana ya. Uang sejumlah 1 juta rupiah gitu ya. Nanti Mbak Srinya bisa datang ke bank yang ada tulisan di cek tersebut gitu ya. Nanti bisa diuangkan ya. Boleh masuk ke rekening atau diambil secara tunai itu nggak apa-apa. Atau kalau sekarang itu ya itu udah nggak usah pakai cek-cekan lah ya. Bisa menggunakan QRIS, bisa menggunakan transfer rekening, bisa menggunakan virtual account. Ini yang disebut sebagai FEDI ini. Financial Electronic Data Interchange ya. Bisa menggunakan QRIS, transfer, TF gitu ya. Apa pakai pihak ketiga, menggunakan Dana gitu ya, menggunakan OVO ya, atau yang lain-lain menggunakan e-wallet segala macam. Nah, ini sekarang sudah canggih seperti itu. Oke, baru setelah itu kita bisa membuat laporan-laporan gitu ya. Status inventory, mana barang yang menipis, mana yang harus diorder dalam waktu dekat, itu ada masuk semua di inventory status. Ini bisa ditampilkan di layar ya, ini display ini untuk logo display. Kemudian purchase order status, jadi barang yang kita beli itu statusnya gimana, apakah udah datang, apakah masih open, gitu ya. Kemudian di sini ada status dari akun suppliernya. Ya kita bisa tahu nih, oh kita masih punya hutang banyak nih pada perusahaan ini ya. Ini harus cepat-cepat dibayar nih, kalau enggak nanti kita order barang dilarang ya, ada di pending. Begitu teman-teman, ini namanya ERP sistemnya ya. Kemudian lanjut lagi di diagram untuk bisnis proses bisnis dan tanggung jawab. Nah, kemarin ya proses bisnis manajemennya itu ya, jadi ada pemisahan tanggung jawab antara masing-masing bagian gitu ya. Dulu kita pernah bahas ini di siklus pendapatan ya. Jadi di siklus pengeluaran juga begitu teman-teman ya. Karena ini ada berkaitan dengan barang dan uang, itu sebaiknya dipisah. Gitu ya. Di sini ada banyak ya ternyata ya. Jadi ini kalau perusahaannya besar lah ya. Jadi ini kalau perusahaan besar dia mengatur pembelian aja ada berapa orang nih? 1,
2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita pisah ya. Itu. Untuk apa? Untuk meminimalkan kecurangan ya. Kalaupun misalnya perusahaan kita masih kecil ya, bagian ini gitu ya, yang megang pemiliknya saja gitu ya. Jadi bayar sama menerima itu pemiliknya gitu. Oke, silakan dibaca ya. Sangat mudah sekali dipelajari. Intinya masing-masing aktivitas itu dilakukan oleh employee ya, atau pekerja yang berbeda gitu ya, untuk meminimalkan kecurangan. Karena kalau digabung ke dalam satu orang gitu kan, kemungkinan untuk terjadi kebocoran ya, atau ya kebocoran lah ya, atau kecurangan tadi itu akan semakin terbuka. Ini memberikan gambaran aja ya, sebaiknya dipisah ke dalam beberapa apa namanya aktor gitu ya, beberapa employee. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Tadi kan ada 4 langkah tuh ya, ketika kita melakukan atau 4 proses ya, melakukan pembelian barang gitu ya. Yang pertama ordering gitu ya. Yang kedua receiving ya, penerimaan. Yang ketiga itu approving invoice. Yang keempat itu adalah pembayaran ya, atau cash disbursement. Dan nanti di ordering itu ternyata bisa kita jembreng lagi gitu ya. Kan kita tahu nih kemarin lagi tadi gitu ya, bahwa yang menerima itu atau data yang menentukan barang apa aja yang harus kita beli itu kan dari, kalau di yang sebelumnya ada 4 ya, ini yang ini 2 digabung nih ternyata. Berarti ini dihitung 2 nih. Ini ada 2, ini satu kan. Pertama dari siklus penerimaan gitu ya, kemudian siklus produksi sama inventory control dan departemen-departemen yang lain gitu ya. Jadi ini yang 2 itu berupa siklus, yang satu itu berupa non siklus ya, gitu. Jadi kita tentukan nih barang apa yang akan kita beli sih ya, inventory data kita punya gitu ya. Kemudian permintaan dari bagian siklus penerimaan gitu ya. Kemudian pembelian dari siklus produksi gitu kan. Atau dari inventory control dan departemen-departemen yang lain, itu akan kita himpun di sini. Gitu ya. Kemudian masing-masing barang kan konsumennya beda, pemasoknya berbeda ya. Atau mungkin ada beberapa barang yang pemasoknya lebih dari satu. Nah, nanti kita cari pemasok mana yang lebih murah, gitu ya. Kita pilih pemasoknya, gitu kan. Baru PO-nya kita kasihkan ke supplier. Nah, ini langkah di ordering. Dan nanti ini ada mitigasi nih. Ketika kita melakukan apa yang harus kita beli, itu ada 2 ancaman 5 dan 6. Berupa apa? Berupa misalnya inventory yang kosong atau inventory yang berlebih. Jadi harus hati-hati ya, jumlahnya segala macam itu jangan sampai terjadi inventory yang berlebih atau inventory yang kosong gitu ya. Nah, kemudian ada juga ancaman kita itu membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jadi sistem kita itu sudah harus bisa memberikan warning seperti itu ya teman-teman ya. Nanti ini apa namanya cara mitigasinya silakan baca aja. Gampang kok ya. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Sampai nanti ketika kita milih supplier itu jangan sampai terjadi kickback teman-teman ya. Ada suap. Nah, ini di mana-mana terjadi teman-teman ya. Jadi di bagian purchasing itu dia menerima suap agar si bagian purchasing tersebut memilih si vendor sebagai pemasok barang. Itu juga tidak baik gitu ya. Maka di sini ada nanti cara mitigasinya. Silakan dibaca aja. Ini straightforward kok, gampang dipahami. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu ketika ordering. Nah ini contoh dokumen untuk melakukan ordering teman-teman ya. Ya, di sini ada suppliernya siapa. Ya.
kemudian ini barangnya dikirim ke siapa, ya. Mungkin kita punya lebih dari satu warehouse, ini dikirim ke warehouse yang mana. Lah billing address itu alamat kita ya, alamat pembayaran kita. Kemudian di situ kita punya ya vendor number. Ya bisa jadi nanti ada vendor yang namanya sama atau namanya mirip gitu ya. Saya punya nih teman-teman ya, vendor yang sama-sama namanya Salim gitu ya. Yang satu Salim Jaya Makmur, yang satu Salim Anugrah Makmur gitu ya. Beda dikit. Padahal itu vendor yang berbeda ya. Makanya biar enggak salah gitu ya. Vendor number juga harus dimasukkan ke sini. Kemudian tanggal pemesanan itu harus disimpan. Requisition number itu apa namanya? Ya, saya nggak tahu nih requisition number. Terus yang melakukan pembuatan ini siapa? Ya, sehingga ketika ada kesalahan kita bisa lakukan evaluasi gitu ya ke orang tersebut. Kalau term ini jatuh temponya ya, jatuh temponya. Kalau N per 30 itu berarti dia 30 hari. Kalau 1/10, saya nggak tahu itu maksudnya apa ya. Tapi biasanya kalau di Indonesia itu term itu jatuh tempo ya, misalnya H plus 14 gitu ya. Atau H plus 7 itu berarti 1 minggu atau 2 minggu ya, atau 2 pekan. Kemudian ini FOB-nya, ini FOB singkatan nih, saya lupa istilahnya apa. Saya cari harusnya ya. Hmm, 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 hmm. Free on board adalah istilah dalam purchasing untuk menentukan kapan tanggung jawab dan biaya pengiriman berpindah dari penjual ke kapan tanggung jawab dan biaya pengiriman berpindah dari penjual. Oke. Jadi FOB itu adalah free on board. Saya tambahkan ya. Biar nggak bingung. Insert teks. Free on board adalah istilah dalam purchasing untuk saya tanya internet aja ya. Jadi istilah dalam purchasing ya, dalam pembelian untuk menentukan kapan tanggung jawab dan biaya pengiriman berpindah dari penjual ke pembeli ya. Misal destination ya dikirim sampai tujuan gitu ya. Kadang ada itu misalnya FOB Jakarta ya, berarti yang menjadi tanggung jawab si siapa vendor itu hanya dalam kalau barang dikirimkan di Jakarta gitu ya. Nanti dari Jakarta sampai terserah mau kemana, itu urusannya si pembeli gitu ya. Itu namanya FOB. Kalau requisition number, nomor identifikasi unik yang diberikan untuk setiap permintaan internal guna membeli barang dan jasa. Hmm. Oh, nomor PO-nya lah ya. Requisition number itu nomor PO, tapi beda sama ini ya. Ini apa? Ini nomor PO-nya. Oh, ini permintaan dari siapa gitu ya.
Jadi kita bisa tahu nih bahwa PO yang nomor 2463 ini itu atas permintaan dari siapa? Untuk menjaga audit track, mencegah duplikasi ya. Oke. Yes, dapat informasi menarik. Nih. Requi, requisition number. Piye to iki? Nomor identifikasi unik yang diberikan untuk setiap permintaan internal yang membeli barang atau jasa. Nah, kode pelacak mendapatkan untuk melacak proses membawanya dengan PO. Oke, menarik ya. Dan mengelola berbagai permintaan dari departemen. Nah, jadi bedanya sama nomor PO itu ya. Menarik ya. Oke, tanggal pengiriman dikirim oleh siapa? Nah, nanti di dalam itu ada item-item ya, teman-teman ya. Nomor itemnya, jumlah kuantitasnya, kemudian deskripsinya apa, kemudian unit price-nya apa. Nah, ini jadi di PO teman-teman ya, itu ada tulisan unit price. Ini mungkin biasanya untuk harga-harga yang disetujui ya, gitu teman-teman ya. Unit price-nya harga yang disetujui. Oke, keren ya teman-teman ya. Sampai bikin kayak begini. Kapan-kapan kita bikin yuk praktekin gitu ya. Oke, ya kira-kira gitu ya teman ya. Kemudian ada istilah di sini adalah audit pemasok gitu ya. Jadi pemasok pun perlu kita audit teman-teman ya. Jadi audit pemasok ini adalah peralatan untuk melakukan penelitian ya atau assessing ya untuk mengontrol siklus pengeluaran secara lebih efektif gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan supplier yang bermasalah ya. Bermasalah macam-macam ya, mungkin dia ngirimnya suka telat gitu ya. Barang yang dikirim itu suka berbeda gitu ya, atau kualitasnya jelek. Atau bisa jadi dia melakukan kecurangan-kecurangan seperti memberi suap gitu kan. Kemudian nanti apa sih ditandain gitu ya, dikasih red flag namanya ya. Yang pertama adalah ini di sini ini baca aja teman-teman ya, nanti menarik nih. Adanya persentase yang besar ya antara penjualan eh, kotor gitu ya. A large percentage of suppliers gross sales was with the company conducting supplier audit. Nah, intinya gini, kita lakukan semacam audit pemasok gitu ya, sehingga kita bisa efisien ya, intinya itulah ya. Dari misalnya kebijakan harga gitu kan, kemudian supplier kita itu ternyata misalnya itu bukan produsen langsung gitu ya.
segala macam. Tuh, di sini tertulis ya ada beberapa perusahaan yang bisa menghemat sampai 250.000 US dollar. Gitu ya, semacam billing yang terduplikasi. Oke, jadi gitu ya. Kemudian DFT level 1 untuk receiving teman-teman ya. Itu di sini tertulis ya. Setelah si supplier mengirimkan dan mengirimkan barang gitu ya, mempacking dan mengirimkan barang, maka barang itu akan kita terima. Kita terima, kita lihat ya barang yang datang apa, jumlahnya berapa. Dan cukup itu aja, kita flag aja. Kita lihat dari purchasing ordernya. Ya, udah ya inventory juga kita update. Dan setelah barang kita terima, ya barang tersebut kita distribusikan ke departemen yang membutuhkan, gitu ya. Dengan memberikan laporan apa? Laporan penerimaan, gitu ya, dari masing-masing departemen. Atau kalau dari siklus pendapatan, ya lihat notifikasi berupa, jadi notifikasi penerimaan barang, gitu ya, barang yang sedang di back order itu dibeli ulang, gitu ya. Oke, kemudian penerimaan barang ini akan dimasukkan ke dalam akun payable. Oke, nanti ini ada thread-nya ya seperti biasa, nanti dibaca aja, ini sederhana kok. Jadi kalau 12 ya ini cara mitigasinya, kalau 13 yang depannya 13 ya ini cara mitigasinya. Kalau yang 14 itu yang ini, kalau 15 yang ini. Oke. Kemudian setelah barang kita terima, kita approve invoice kan. Jadi barang kita terima, ya barang kita terima, nanti ada namanya penerimaan invoice ya. Di sini ada dua macam ya. Two-way match approach sama tradisional three-way match, three-way match gitu ya. Jadi untuk melakukan pencocokan antara barang yang diterima dengan invoice, itu ada dua cara. Cara pertama adalah cara tradisional yang diperlihatkan dalam flowchart yang sebelah kiri, ini ya. Yang cara kedua itu adalah secara two-way match gitu ya. Nah, oke, kita lihat ya, secara tradisional itu eh, jadi kita pertama ya yang kita lakukan adalah memberikan dokumen purchase ordernya. Jadi barang yang akan kita beli itu kita berikan ke supplier. Gitu kan. Setelah kita memberikan dokumen tersebut ke supplier, kita juga memberikan kopinya gitu ya. Itu pada account payable di sini. Pada account payable. Gitu. Kemudian barang kita terima gitu ya. Kemudian buat laporan penerimaan barang, kopinya kita kirim ke account payable juga. Gitu ya. Kemudian account payable ya, ini menerima invoice ya. Jadi yang ini laporan penerimaan barang, ini adalah PO-nya ya. Ini adalah invoice-nya dari supplier invoice. Dan nanti akan dicek ya, apakah kita perlu membayar supplier dengan perhitungan seperti ini. Jika kuantiti pada supplier invoice sama dengan kuantitas pada receiving report gitu ya, dan harga pada supplier invoice sama dengan harga pada PO, maka
dibayar, ya. Kalau tidak, kita hubungi supplier untuk melakukan rekonsiliasi. Gitu ya. Jadi di sini kan ketika kita melakukan PO kan itu ada harga penawarannya kan, yang di sini ya. Jangan di sini tidak ada harganya, cuma penerimaan aja. Nanti di-compare yang diterima di sini apakah sesuai dengan yang ada di sini jumlahnya ya. Dan harganya apakah yang di sini sesuai dengan yang di sini. Kalau tidak, kita lakukan supplier, kita hubungi supplier, kemudian lakukan rekonsiliasi, gitu kan. Ditanya ini kok, baru setelah itu dilakukan pembayaran. Tapi kalau ininya terpenuhi ya, jadi jumlah barang antara ini PO dengan report ini sama, dan harga pada invoice dan PO ini sama, maka akan langsung dilakukan pembayaran. Ini cara pertama. Jadi dilihat ya di sini berarti ada membutuhkan 3 dokumen dan 3 langkah, gitu ya. Karena ada 3 dokumen dan 3 langkah. Kalau dengan cara yang two-way match ini, nah, itu cuma ada 2 langkah saja yang harus dilakukan dan 2 dokumen yang dikirimkan ya. Yang pertama nih, PO-nya dikirim ke supplier, kemudian kopinya itu dikasihkan ke AP. Kemudian barang diterima, ya, kopinya dikasihkan ke AP, gitu kan. Kemudian nanti kita kalkulasi jumlahnya ya, yaitu quantity yang kita terima dari receiving report, gitu ya, dikalikan price per unit. Ya, jadi kalau di invoice-nya itu ternyata nilainya sama dengan yang diterima dan harganya sama, dikalikan ya, jumlah yang diterima dan dikalikan harganya, maka langsung dibayar saja. Gitu, maksudnya itu ya. Jadi tidak melakukan comparing 2 kali, cukup sekali saja. Jadi barang yang diterima itu jumlahnya berapa, dikali harga, sesuai dengan itu, kalau sesuai ya udah dibayarkan saja. Ini lebih efisien gitu ya. Kalau ternyata tidak sesuai ya ditanyakan gitu ya, nggak sesuainya di mana gitu. Ini loh PO-nya invoice-nya itu berbeda dengan PO dan laporan penerimaannya. Nah, gitu aja. Nah, nanti nggak bedanya di mana kita rekonsiliasi dengan si pemasoknya. Gitu ya, teman-teman ya. Ini ancamannya ya, ini mitigasinya. Nah, kemudian ketika kita melakukan pembayaran, kalau pembayaran ya udah begitu jatuh tempo ya kita bayar aja, udah selesai gitu ya. Dan ini ada ancaman-ancamannya. Silakan dibaca saja ya. Ini dijelaskan dengan cukup gamblang kok. Gitu. Nanti kalau kalian baca ini ternyata nggak mudeng gitu ya, silakan ditanyakan. Oke, dan ini adalah yang terakhir. Oke, mata kuliah kita selesai teman-teman ya. Silakan dipelajari tadi siklus-siklusnya dengan baik dan benar gitu ya. Kemudian diresapi ya, yang tidak mudeng ditanyakan, didiskusikan. Ya, oke, bebas gitu ya. Saya bebas aja, nanti tanya, diskusi aja gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri aja teman-teman ya. Nah, nanti ini video saya upload di YouTube. Silakan dibuka lagi kalau mau dipelajari lebih lanjut. Di mana slide juga harus slide-nya ya, nanti yang terbaru akan saya upload di repository. Oke, begitu teman-teman. Oke, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recording.